Ampun Parjo, kerja lu nggak becus amat sih. Cuman ngurusin masalah gitu aja nggak bisa. Kenapa harus? Emangnya? Gue benerin ya, gerobaknya. Gak usah bang, Bang Rido kan kerja ntar telat lagi. Apa-apa, masih ada waktu 15 menit. Udah bang bener dulu. Tak begitu baik di mata. Ya Allah, moga-moga Bang Rido cepat lulus kuliah biar bisa langsung lamar gue. Hanya sendu yang tersisa. Kata Parjo, ada masalah di sini. Tapi kok di sini beres-beres aja? Parjo, Parjo, Parjo. Ya! Beri sadar. Parjo, lo kenapa nyalain gue? Bos jangan nyalakan saya dong. Ini semua gara-gara bos sendiri. Banyak yang dendam sama bos, termasuk saya bos. Lo mau dipecat ya? Hah? Bos tidak bisa mencat saya. Karena saya sudah ngirim surat pengunduran diri saya dan itu sudah ditandatangani oleh wakil bos sendiri. Dan ini balasan untuk bos. Sakit hati saya bos. Lo mau kekayaan, jabatan? Hah? Jangan harap nggak bakalan bisa dapat. Sudah kayak begini, masih sombong juga. Tadinya saya itu pengen dengar sendiri dari mulut bos. Bos minta maaf sama saya. Tapi ini malah sombong masih ya. Kalau begitu sekalian aja, sikat dia. Beres. Semua yang kau lakukan benci, semua yang kau beri. Vin, angkat dong teleponnya. Harusnya kan malam ini kita dinner, sekaligus ngurusin pernikahan kita. Dia bilang kamu sengaja lupa deh. Aduh, masih cari duit yang banyak nih. Biar lo bisa nerusin kuliah ke jurusan bisnis manajemen. Iya. Jadi kan lo bisa memperkenalkan kerak telur ke seluruh dunia. Lela. Mimpi kok muluk-muluk sih. Ntar kalau kagak kesampean, hati. Ya, balik. Siapa? Yang dia tiduran di situ. Pakai kemeja biru rapih. Oh, ini si Songo. Yuk lah, si Songo. Songo bangun. Songo. Oh, jangan mati di sini dong. Aduh, gimana dong? Lu jangan mati dulu ya. Ntar gue yang disalahin, soalnya gue yang terakhir di sini yang lihat lu. Aduh, bangun. Bangun Ki. Iya, bangun ini orang. Aduh, gimana ya? Bangun. Songo, lu liat gue kan? Ya, nih orang kenapa pingsan lagi? Yaudah deh, gue bawa ke rumah sakit. Tapi mobilnya kagak ada. Dompet sama handphonenya juga kagak ada.
darah lagi. Wah, jangan-jangan ini korban perampokan lagi. Tuh kan kalau dibawa ke rumah sakit, ya repot minta identitas. Ya gimana dong? Ya lu bangun kek, Songong bangun kek. Aduh. Tolong! Tolong! Ada motor. Tolong! Mas, berhenti. Tolongin gue dong, itu tuh ada korban perampokan tuh. Ya, tolongin ya, bawain. Kenapa tuh, Nek? Udah jangan kebanyakan nanya, gue kagak tahu. Ini kan bawa ke rumah gue. Yaudah, cepetan. Yaudah. Sini kagak enak dah. Bakal tiban sial inilah. Be ngomong apaan sih? Kan Babe yang bilang sendiri kalau kita nolong orang itu bakalan bawa rezeki. Dibilang sial. Dibangun nih lah. Ini di mana? Lo itu di rumah gue. Tadi kita ketemu di pinggir jalan, terus lo pingsan. Kayaknya sih lo kerampokan deh. Lo siapa? Pakai pura-pura lupa lagi. Orang tadi sore baru aja ketemu. Nih, tampang lo itu yang songong masih ada nih di otak gue, masih keinget. Emangnya? Lo siapa? Gimana sih? Masa kagak inget? Lo kan bilang sendiri lo itu Kevin siapa gitu. Lo katanya anak orang kaya. Gue gak inget apa-apa. Bahkan nama gue aja gue lupa. Waduh. Angin aja, lu bawa ke rumah sakit. Lu tinggal, biar polisi yang urus. Buat. Babe, kebangetan deh. Gak punya rasa kebapaan banget. Ini mah beda kasusnya, Neng. Udah deh, dia biarin di sini aja dulu, ya. Bukan masalah begitu, ini mah urusannya kita ribet. Babe tenang aja, biar Lela yang ngurus. Bener ya? Lo kayaknya lagi lupa ingatan deh. Tadi kan kita ketemu di pinggir jalan. Kayaknya sih lo kerampokan gitu. Mendingan besok kalau lo udah enakan dibawa ke rumah sakit atau kantor polisi ya. Sekarang lo istirahat aja dulu. Gua lapar. Lah, lapar. Geblek ini anak lah. Tapi ku tak tahu. Lo makan dah kerak telur. Maklum itu juga bekas sisa jualannya si Lela. Tapi masih mantap itu. Si Babe. Dia dikasih kerak telur, kagak doyan be. Ilah lo ngomong sembarangan, siapa yang ngomong begitu? Lo lihat itu. Kerak nasi juga kayaknya dia doyan. Oh doyan? Lo kenal sama gue? Gimana sih? Ya kenal dong. Orang kita papasan waktu di jalanan, gue lagi jualan. Sengaja nabrakin mobil lo ke gerobak gue. Ini emang sengaja lo mau kenalan sama gue deh. Lo naksir gue ya? Sembarangan banget sih ngomongnya. Mana mungkin coba gue naksir sama cewek kayak lo. Lo tuh yang ngomong apaan? Mana sih maksudnya apa? Gue kagak kayak gitu jadi gak mungkin lo godain. Lo belum pernah gue becek ya? Gue bikin kerak telur. Lo jadi anak perawan gue jangan galak begitu. Jauh jodoh lu ntar jauh. Babe gimana gak kesel, gimana gak marah? Masa anaknya dibilang kagak kece? Salah tuh, yang kagak. Itu Babe. Lah, ngapa jadi gua? Ya ilaha illallah, nih anak makin memes aja tuh bibir. Tom, gimana sih gara-gara lu ah? Terus lu gimana ini? Mau ngapain lu? Gak tahu. Malah kagak tahu gimana sih lah? Ya udah, lu boleh tinggal di mari. Tapi ada satu syaratnya, ya. Lu kudu bantuin kerja. Gua kerja, Lela kerja, lu bantuin. Yuk. Bintang bantu bisikan. Gitu dong, kayaknya mah oke, setuju dia. Ya Allah, Lala.
Asin, udah asem lagi. Ini anak lidahnya putus apa ya? Nih, selimut sama bantalnya. Buat tidur di mari ya. Loh, kenapa gue harus tidur di sini? Tong, rumah gua kamarnya cuma 2. Yang satu kamar gua, yang satu lagi kamar anak gua. Enak aja lu. Lagian lu kagak usah protes kalau timbangan mau numpang tidur doang. Kalau lu kagak mau tidur di mari kagak apa-apa. Lu tidur di luar dah ya. Di bale-bale biar lu dientup nyamuk segede tawon lu. Ya, tidur. Banget. Semua yang kau lakukan tertinggi, semua yang kau berikan. Allah. Kerasa banget kalau udah umur mah timbang kerja begini pegelnya naudzubillah dah. Ben! Ben! Lemarinya apa? Buruan! Masya Allah panggil gitu aja lama amat. Bantuin. Ampun Om. Kata anak Om sendiri, nama saya itu Kevin, bukan Kevin. Ya, nih bocah timbang nama aja jadi urusan. Lagian siapa yang nyuruh lu manggil gua Om, ha? Kapan gua kawin sama anak lu? Enak aja manggil gua Babe. Babe Madun, Om Amade, kudu Madun, ngerti kagak sih? Iya Om Babe. Babe aja jangan pakai Om. Coba ulang. Iya Babe Madun. Nah, begitu kan enak didengernya, lemes banget. Mari, Tong. Nih, lu bantuin aku, ya. Gua pegal bos itu nih. Nih, mari. Ayo buruan. Mana sih? Dari tadi di dalam aja bantuin kalau orang kerja. Elah ini jari-jari mananya yang bengkok lihat sih. Au! Apa sih lo? Kena be jempol nih. Bilang maku begini aja lu kagak bisa. Gimana sih udah? Lu kemari. Lu periksa jari-jarinya ada yang bengkok apa kagak? Dah. Duduk dah lu. Gila. Apa be? Kagak apa-apa, keserempet doang. Banget. Buru, aja liatin aja. Ngeliatin gua sih. Gimana badan lo? Udah enakan? Masih sakit nih. Itu tuh kerasa tuh kayak habis dikeroyok satu kampung. Udah sakit banget. Ya udah, mau dibawa ke puskesmas. Nggak usah. Ntar di sana makin ribet lagi. Gue cuma lagi pengen ingatan gue aja. Perasaan baru 2 minggu lalu diganti deh. Cepet banget ya. Gue mau nanya sama lo. Kenapa lo sama bokap lo itu mau ngebantuin gue? Apa karena gue itu anak orang kaya? Sembarangan ya kalau ngomong. Gue itu sama babe gue niat bantuin lo cuman karena dasar kemanusiaan. Masalah lo orang kaya apa bukan juga gue belum yakin kok. Ya, sorry deh kalau gue ngomong kayak gitu. Gue cuma lagi pusing aja. Yaudah deh, ini lo bantuin sumur. Waduh, gimana caranya? Aduh, Kevin, inisiatif. Elah, tinggal angkat kompornya, buang nih sumbu yang lama, ganti sumbu yang baru. Susah banget. Ya, lo ngomongnya gampang, tinggal angkat, ganti sumbu baru. Mana lagi nyangka? Loh, kenceng sekarang dah. Hah, gerobak gue emang canggih aja. Bisa sekarang nyari duit lagi nih. Iya. Nangkel ande, adi encang jande galaku. Tiba nangkel ande, rasain. Apa itu?
Siapa nggak duga? Tangga kali. Bodoh amat. Buset, kompor rumah gua kali. Ya tolong, tolong, lelang. Ya rumah gua dah, rumah gua. Siapa kelewatan? Mana ini gua kan hidup? Mami, ya ampun, kebakaran, Bebe. Itu kenapa? Duh. Bebe. Itu, api. Aduh, ambil, Bebe. Aduh, kalung. Aduh, si Bebe. Lu kenapa disakitin, lu malah? Buruan, Bebe. Ada aja kelakuannya. Rumah gua dah. Kenapa sih gua kirain kamu tetangga yang Semua yang kau lakukan terpinggir, semua yang kau berikan. Jadi anak muda ngelamun mulu kerja dong. Apa yang bisa dikerjain? Nggak ada apa. Mana sih? Kevin, Babe sekarang mau dagang. Lu inget ya, ada pantangan yang kagak boleh lu langgar. Lu kagak boleh macem-macem sama Lela kesayangan gua. Awas lu. Kalau macem-macem lu gua pendem di sepiteng. Ya? Ingat lu? Gua lupa. Lu kagak boleh main lihat-lihatan sama dia. Bahaya. Di ayat mana juga kalau lebih dari 1 detik kagak boleh main lihat-lihatan. Satu lagi gua nambah. Nah, ini yang penting nih. Lu kagak boleh pegang-pegangan tangan, remes-remesan tangan. Setan banyak di mana-mana. Awas lu macem-macem, gua sunat. Paham? Iya, Be. Babe tenang aja, saya hitungan naksir kok sama anak Babe. Terserah apa kata udah. Awas ya. Mau naksir mau kagak kayak urusan udah. Hati-hati ya, Be ya. Udah janji ya? Iya, Be. Gua nabrak dah. Makanya, Be, jalan tuh hati-hati, ada pagar tuh. Ketawa lagi paling bisa. Nggak apa-apa. Gua mah lagi action aja ini. Satu hal lagi. Lu jangan sampai tabrakan model kayak gini sama anak gua lu. Awas. Lepek. Lela. Emang beneran? Waktu itu gue godain lo. Sih, penasaran banget emang penting ya buat lo sampai nanya lo. Ya penting lah. Buat mancingin ingatan gue. Ya kan kemarin gue udah bilang, saking naksirnya lo sama gue itu, lo sengaja nabrakin mobil lo ke gerobak gue. Berarti selera gue rendah banget ya? Mau dikipe ngomong apaan lo barusan? Lihat aja nanti ya, kalau misalnya lo ingat lagi lo bakalan naksir banget sama gue, terus ngejar-ngejar gue tapi gue nggak mau ngasih kesempatan. Ya kalau kayak gitu sih, mendingan gue amnesia aja selamanya daripada gue ingat lagi. Mau apa tadi? Amnesia selamanya. Mau amnesia selamanya? Nih. Maksudnya apaan sih gue disiram kayak gini? Biarin aja biar amnesia selamanya. Nih rotinya jadi basah nih, gimana nih gue makannya? Mulai hari ini, lo bantuin gue beres-beres nih, oke? Salah. Tersenyum aku Sini. berikan, kau hanya berbagi. Ini gue bantuin, apa gue yang beresin sendiri sih? Itu cepetan, bersihin debu-debunya dulu. Kau bicara aku tak kuasa mendengar. Aduh. 啊 Masih. 啊。
suruh bersihin. Semua yang kau lakukan, it's mayday. Itu aja Semua yang kau berikan, it's mayday. Bagiku kau yang terindah. Gua kira nenek. Kalau kita teka. Berisik. Biarin dong apa? Ini lu ganggu. Waduh. Akanmu makhluk sepertimu saat kau bicara aku tak kuasa. Pokoknya kamu hubungin orang yang tahu keberadaan Kevin ya. Nanti kabarin saya lagi. Saya nggak mau tahu. Kamu harus cari info tentang Kevin. Kevin, kamu tuh di mana sih? Ini kayaknya rusak deh gerobaknya. Udah, usah dong. Ini hukuman buat lo karena waktu itu lo udah nabrakin gerobak gue sampai jatuh terus rusak. Iya, bentar mau amat. Walaupun dia hilang ingatan, tapi alam bawah sadarnya masih bekerja baik. Buktinya dia kelihatan gengsi dorong-dorong gerobak kayak gini. Wow. Nah, kalau gua naksir sama cewek kayak gitu tuh, itu baru masuk akal. Bukan kayak gini. Terus maksud lo gue kurang cantik, kurang seksi gitu? Ya, iya sih. Sorry, canda. Gini-gini dengerin ya. Gini-gini gue itu calon istri idaman. Idaman itu cuma masak, ngurus rumah. Terus gak pernah macem-macem di rumah aja. Ya, iya sih. Lu itu gak pernah macem-macem di rumah. Tapi gue yakin, pasti laki lu itu bakalan macem-macem di luar. Soalnya kebiasaan cowok itu tuh suka sama cewek yang berpenampilan bisa menghibur mata. Ya udah kalau gitu lo pacaran aja sama Barbie sekalian. Dasar ya, cowok tuh cuma ngeliatin penampilan doang bukan hati. Tahu nggak kenapa nggak jalan? Tuh rodanya nyangkut di situ bukan depan. Oh. Kok ninggalin gua? Semua yang kau lakukan, it's mayday. Semua yang kau berikan. Wow, lumayan tinggi juga ya. Bilang aja lagi kalau nggak bisa. Kan lo bos. Mana biasa kerja kasar kayak gitu. Udah dia nggak usah bawel. Genteng yang mana sih mau digantiin? Tas. Iya yang mana? Kan banyak tuh. Ya lihat aja sendiri nanti. Emang berani? Ya berani lah, lihat nih. Aduh. Nah, kan gue udah bilang. Kalau kagak bisa kagak usah sok-sokan. Mendingan gue itu naik genteng tau nggak daripada dengerin sindiran lo ini bikin sakit telinga. Besar. Mendingan sakit kuping apa sakit tangannya? Sakit tangan sih. Pelan-pelan dong. Tawa lagi. Gitu doang jatuh. Ya. Pelan-pelan. Sakit nih, sakit. Iya. Semua terbuang percuma.
hanya sendu yang tersisa, tak terlintas di benakku untuk sakiti cintamu. Iya, itu kurang ajar banget sih. Ngajar apaan sih? Itu tadi apa? Ngapain? Apaan? Kegiatan banget deh lo. Sampah aja. Gerak telur. Apa celala jumitan paling enak? Gerak telur, Nurlela paling mantap. Pecel jumi paling enak. Ayo, pecel gerak telur itu sehat. Jangan makan pecel, nggak baik buat kesehatan. Pecel, jangan gerak telur, nanti serak suaranya. Gerak telur istimewa Nurlela. Kreatif banget sih lo berdua. Hah? Oh iya, pinjemin gua 20.000 dong. Apa? Sebenarnya gue punya ide buat jual ini lebih laku lagi. Bun? Ya. Mas. Saya boleh nyewa kursinya nggak sama ini? Oh boleh. Makasih ya, tapi duitnya cuma 20.000 mas. Ya udah nggak apa-apa, 20.000. Jangan lama-lama ya. Saya duluan mas. Semua yang kau lakukan. Iya, telur cinta Nurlela. Silakan dicoba bapak-bapak, ibu-ibu, harganya cuma 10.000 dan bakalan bikin kalian jatuh cinta. Bakalan dapat pasangan. Percaya deh sama saya. Nah, mantap. Datang ini kok. Walah, kurang ajar. 235, 237. Wah, Kev, lumayan banyak pendapatan kita hari ini. Alhamdulillah. Oh iya Lela, lu itu harus sering merhatiin hal yang dasar. Karena kebanyakan semua orang itu suka bosan. Jadi, lu itu harus sering mengubah strategi pemasaran lu biar makin laku. Ini setuju ini. Gitu. Makasih ya, Kev. Iya, sama-sama. Oh iya, makan. Nih. Lah, gue bisa ngambil sendiri kali. Ya, lo itu kan tamu di sini. Ya harus diambilin. Tumben banget diambilin. Ayamnya 2 sekalian. Wow. 1 buat gue. Itu makanan lo habisin, Babe kan mau makan juga, makan apa? Gue mau makan. Lah iya deh, tadi kejebak di sini bagaimana sih? Udah mau makan. Nasi. Ilah Lela tega banget sama Babe lu ya. Jangan gitu, Lel. Oh iya. Nah, lo nih kalau mau nyanyiin lagu-lagunya almarhum Bang Ben, ogetnya mesti bener. Coba deh, yang udah belajar gimana? Oh, ada sih satu lagu nih. Rumah aneh kebakaran gara-gara kompor meledup. Kompor. Iya, bener sih liriknya, tapi bukan gara-gara. Lah, bikinin Babe minum apa sih? Capek ini. Iya, Be, bentar. Lanjut. Ya elah lo disuruh orang tua ngejawab aja ya. Nanti. Perasaan udah 10 kali masih nanti aja. Buruan nggak, Pak? Masih gara-gara ini anak dah. Iya, Be, iya. Tong, mari. Mari, kagak gua apa-apain. La ilaha, lo takut amat sih. Udah lo begini minum ntar ya. Bahaya deh tuh si Kevin. Gua mau tanya sama lu. Lu jawab yang jujur ya. Lu selama ini pernah belajar bela diri kagak? Bela diri apaan, Be? Silat. Sekarang lu gua ajarin ya. Biar lu bisa ngebela diri lu sendiri, bini lu, anak lu kalau lu udah berumah tangga ntar. Ya, oke? Aduh, Be, nggak usah, Be. Nggak bisa, Be, nggak bisa. Nggak usah, Be ya. Mendingan saya masuk ke dalam.
Enak aja masuk, gua tahu lu kagak bisa. Makanya gua mau ajarin sekarang. Mari. Mari maju. Mari maju dikit. Kuda lu pasang. Kuda. Itu ngangkang namanya. Masa kuda mau begini kaki yang ini tambah nih yang kanan nih ke depanin. Nah, begitu. Gua pasang, coba lu pukul. Coba pukul. Beneran masa bohongan. Ini namanya belajar. Ayo bulu. Waduh, Be. Lu dengerin gua dulu ya. Lu mau coba-coba ngerebut Lela dari hati gue. Itu anak gua tapi enggak. Hah? Jangan gua minta minum aja dia ntar sok. Iya, Be. Saya janji, Be. Saya nggak bakalan deketin anaknya Babe. Bener, Be. Yakin, Be. Oke, Be. Gua percaya sama lu ya. Waduh. Baru belum apa-apa sih. Bantet ya. Iya, saya. Ya lu belajar bener-bener ngerasain pukulan benernya kayak apa. Waduh, nangkis lu. Lela. Astagfirullahaladzim, Babe. Anak orang kelenger lah. Ya ampun, Be. Babe, ya ampun anak orang diapain sampai kayak begitu, Be? Kagak Babe apa-apain Lela, tapi cuma Babe kesek begitu doang. Coba ilmunya keluar semua. Si Babe ada aja dia. Tuh begini gimana caranya nih, Nak? Lu bantu dah. Ya udah dah. Semua yang kau lakukan demi, semua yang kau beri. Tenang, gak apa-apa. Tadi Babe juga gak sengaja. Lo tenang aja ya. Iya, maafin gue ya, kagak sengaja, sumpah dah swear. Gue ingat. Ada 3 orang. 2 orangnya lagi badan gede. Dan 1 orangnya lagi pakai baju karyawan. Dan mereka bertiga mukulin gue. Waduh, kemajuan nih dong. Lu inget baik-baik ya, kali aja ketemu sama gue di jalanan, gue libas orang. Terus. Coba deh konsentrasi lagi. Siapa tahu lo bisa ingat semuanya. Malah pingsan lagi bagaimana sih lah? Dah, gua kompleks lagi dah. Oh iya, Lah. Emang lo gak bosan apa? Hidup lo sama Babe cuman kayak gini aja? Ya karena yang paling penting di hidup gue cuman Babe. Ngabisin waktu sama Babe setiap hari aja, itu udah cukup buat gue. Gue bisa ngerasain keceriaan lo sama Babe lo, kehangatan lo sama Babe lo. Ini keluarga kecil yang bahagia. Dan gue jadi iri. Emangnya lo gak ingat? Lo pernah ngerasain perasaan kayak gitu sebelumnya? Ya, enggak sih. Gue cuma ingat sendirian, kewajiban, dan tanggung jawab. Dan harus menjaga kewajiban juga. Ya, hidup gue sih nggak bahagia sama kayak lo sama Babe lo. Kalau itu nggak perlu kasihan sama gue. Karena gue itu sekarang lagi bahagia. Lo mau tau nggak kenapa gue bahagia? Karena sekarang gue lagi piknik sama keluarga yang sangat bahagia. Keluarga yang sederhana, tapi bisa bikin aku bahagia. Dan gue dari dulu gak pernah ngerasain kayak gini. Dan baru sekarang aja. Tapi kalau ingatan lo udah balik, lo pasti bakal lupa sama gue sama Babe. Lo bakal balik ke kehidupan lama lo sebagai Kevin, anak orang kaya yang songong. Aku suka dia, tapi ku tak tahu untuk bilang kepadanya jika. Pegang dah tuh tangan, pegang terus dah. Gua copotin lu tangannya. Ya, nggak bisa lepas, Be. Gimana, Duk? Lepas. Oh iya, Be. Iya. Pertama, dia yang bisa buat
lumayan juga penghasilan kita hari ini. Iya dong. Siman. Simpennya di situ. Ya iyalah. Si mana? Sini. Siapa ini nanti? Lela. Bang Rido. Oh iya, kenalin ini Kevin, saudara jauh Lela. Kepada dirinya, kalau aku mau jadi kekasihnya. Oh, ku yakin diri. Jadi lo pacarnya Lela ya? Yang sambil kuliah terus kerja jadi kurir. Emangnya lu kuliah apaan? Terus gaji lu jadi kurir seberapa banyak sih? Sampai lu ada niat mau ngelamar Lela? Hah? Kan gue cuma nanya doang. Kepada dirinya, kalau aku mau. Kevin, kamu kemana sih? Kamu gak sembunyi kan dari pernikahan ini? Vin, aku sebenarnya tahu kamu gak ngarepin pernikahan ini. Jangan gini, Vin. Ini demi orang tua kita kok. Tapi gak mungkin. Ini pasti ada sesuatu yang buruk. Aku harus telepon polisi. Nih, dari catatan yang ada, yang kita dapat nih, 1. Nama lengkap lo itu Kevin Tunggal Putra. Lo itu pewaris perusahaan bernilai triliunan rupiah. Yang kedua, lo itu pernah dikeroyok 3 orang. 2 orang kayak preman, 1 orang kayak karyawan. Nah, yang ketiga, lo gak pernah ngerasa happy selama hidup lo yang sebelumnya. Gue baca ya. Berarti besok itu kita harus cari tahu tentang lo lebih banyak lagi di internet. Semua yang ku lakukan tak begitu baik di matamu. Semua terbuang. Walaupun itu sembarangan, tapi gue itu bisa ngerasain kalau lo itu tulus lah. Makasih ya. Gue cuma mau ngebangunin lo aja lah. Iya, soalnya lo tidur di meja. Udah, sana ke kamar, tidur. Sakiti cintamu. Kevin pakai megang-megang pipi gue segala bikin deg-degan. Tuh kan masih deg-degan aja. Perasaan cuman Bang Rido aja deh yang bisa bikin gue begini. Aduh ya Allah. Gue pasti udah stres nih. Ya nggak mungkin lah. Gue suka sama dia. Orang dia itu orangnya konyol, nyebelin sembarangan. Nggak ada manis-manisnya lagi jadi cewek. Tapi tatapannya Kevin tuh kayak nyimpen perasaan gimana gitu. Ngangenin, bikin semangat. Apalagi kalau dia lagi ceria-cerianya. Kelihatannya imut banget. Ya, Lela. Gimana mungkin juga si Kevin suka. Geran. Ya Allah. Gue beneran suka sama dia. Ini sakit untukmu, maafkan aku.
Ngapain lu main pandang-pandangan berdua? Lu kudu inget, laki sama perempuan kalau berdua yang ketiganya setan, lu tau gak? Setan. Loh, kenapa gue jadi ngatain gue setan? Wah, sekarang gak ada takut sama gue ya. Lela. Kevin bangun. Kevin bangun. Aduh, lu bodoh banget sih Kevin bangun. Aduh, ya Allah. Ini kenapa sih lagi lu pakai jemur-jemur segala, pakai nolongin gue. Udah tau gak bisa berenang. Oh, Babe tolong, Babe. Kevin. Aduh, ya Allah. Lu bodoh banget sih jadi orang. Otak lu dikit kali ya? Udah tahu nggak bisa berenang pakai soal nolongin gue, so jadi pahlawan. Nyebelin masih. Lu nggak apa-apa kan? Masih nanyain gue lagi. Pikirin diri lu sendiri lah. Nyebelin tau gak? Di benakku untuk sakiti cintamu. Kekuranganku Semua yang kau lakukan terpuji, semua yang kau berikan. Gedung sama perusahaan mewah ini punya keluarga Kevin. Berarti identitasnya Kevin udah jelas. Dan Kevin bisa pulang sekarang. Kenapa aku jadi sedih ya? Kalau gue takut kehilangan Kevin. Lihat dong. Gak apa-apa, Mbak. Makasih ya. Iya. Ya ampun. Si cewek cantik banget ya. Pasti itu cewek demannya Kevin deh. Mbak, dompetnya Mbak. Mbak. Ya? Ini dompetnya tadi. Iya, dompet saya. Makasih ya. Sama, ya udah kalau gitu saya permisi ya. Bentar. Ini nih, buat kamu. Enggak apa-apa, udah terima aja. Enggak Mbak, beneran kok. Jangan pernah menilai saya pakai uang, karena saya bantunya tulus kok. Enggak apa-apa, terima aja. Kalau kamu nggak terima, saya merasa berutang banget sama kamu. Terima ya. Nah, oh ya gini aja Mbak. Kalau Mbak mau berterima kasih sama saya, Mbak mendingan ke taman deh. Terus nanti Mbak di sana beli kerak telur. Saya bakal bikirin kerak telur spesial Nurlela, ya. Kerak telur. Kalau gitu saya pamit ya Mbak. Harusnya tadi lo ikut gue masuk ke dalam. Gue tahu banyak tentang lo. Ya, tapi mereka nggak bisa ngasih tahu tentang lo karena itu kan rahasia perusahaan. Itu aja. Yaudah ya balik. Aduh, Kevin kemana ya? Tadi siang habis dari kantornya dia minta izin jalan-jalan. Bisa berapa ini kalau dia kagak bisa tahu jalan pulang rumah gue. Oh, di sini telur spesial Nurlela. Mbak yang tadi siang. Panggil saya Marisa aja, umur saya masih 21 tahun kok. Mbak, silakan duduk. Iya, makasih ya. Saya bikinin kerak telurnya ya. Oh iya. Bentar ya. Iya. Ternyata kerak telurnya enak juga ya. Ajaib banget rasanya. Tapi kamu kok mau sih jualan kerak telur? Kan udah gak zaman.
Ya, kalau bukan saya, siapa lagi yang ngelestariin budaya nenek moyang? Kan, saya cuma nerusin doang. Sebelumnya, saya minta maaf ya. Saya kurang banyak temen, jarang bergaul. Jadi ya, aku deh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Justru malah nyiapin saya sama seseorang. Oh ya? Siapa? Namanya... Masya Allah. Jumi, itu apa tuh? Kayaknya punya gue. Bawang goreng. Iya, tapi kan itu punya gue. Bawang goreng aku ya habis. Ya, tapi kan lo ngambil dari sini terus nggak bilang-bilang namanya nyuri lo. Ya, lo maling emang dasar ya. Selalu aja buat masalah. Pastinya sih Babe sama Lela punya impian kan? Nah, aku pengen tahu nih. Apa impian kalian itu sederhana juga sama kayak hidup kalian ini yang sederhana? Kalau Lela mah cuman pengen nerusin kuliah doangan. Serius lah? Cuman itu aja? Emangnya nggak ada impian lain yang lebih bagus gitu? Yang lebih gimana gitu? Lela nggak mau punya impian muluk-muluk. Kalau kagak kesampean bisa sakit hati. Ih, gak banget sakit hati. Makanya punya mimpi kagak usah muluk-muluk, sederhana aja. Oh iya, Lela punya satu lagi nih. Lela punya mimpi candlelight dinner yang romantis banget sama pacar Lela nanti. Lela kebangetan lo, ngimpi ya kagak-kagak. Otak lo emang udah koslet kalau begitu mah. Makanya kalau nonton TV jangan film Korea mulu yang jual ngimpi. Kayak Babe dong, FTV, tuh, film Indonesia. Ah, si Babe, apaan sih mendingan Lela nontonnya drama Korea. Orangnya bening-bening be, cakep-cakep. Daripada Babe apaan tuh, Indonesia sama dangdutan. Lagi di sana juga ada, di Korea ada. Ternyata bahagia itu sederhana. Masih Be ya? Iya, sama-sama kawan. Alhamdulillah. Ini namanya lari. Kumpul, dagangan lari, duitnya kumpul. Gua bingung lu tumben-tumbenan mau-maunya nemenin gua dagang. Emang ada apaan sih? Pasti ada maunya deh nih. Nggak ada apa-apa kok Be, cuman saya lagi pengen lebih dekat aja sama Babe. Soalnya saya udah anggap Babe itu sebagai Babe saya sendiri. Maksud saya sih sebagai calon Babe mertua sih. Buset, ngomong asal jeplak aja, enak aja. Gua agak setuju. Lagi tampang cemen begini demen mana? Kagak ada. Be, itu ada kios kosong Be, mau dijual lagi? Lah ada, emang dari kemarin juga ada tulisannya dijual. Mau beli? Duit dari mana? Dari Hongkong. Ben, kalau jadi orang ngimpi jangan ketinggian, ntar kalau jatuh kegubrak sakit. Gua mau daripada beli kios kayak begituan kalau ada duit, mendingan gua nyalengin bakal anak gua sekolah, kuliah yang tinggi. Dan kayak gua, duanya begini dagang kerak telur doang. Semua yang kau lakukan bersembunyi, semua yang kau berikan. Mbak ya, aduh. Cumi. Oh iya Mbak, mau mesen? Enggak, aku cuma mau nanya. Lela kok nggak jualan ya? Wah, itu loh Mbak. Semenjak ada cowok itu tuh si Nurlela dagangnya jadi males-malesan. Saya nggak tahu ya, apa mungkin dia pacaran kali Mbak. Uang saya aja nih Mbak ya. Saya itu emang dari awal saya nggak percaya kalau si Kevin itu saudara sepupunya dia. Orang-orang dia deket banget kok, lengket banget itu sama si Kevin itu. Bentar ya. Maksud kamu Kevin yang ini? Yang ini Mbak, tapi kok fotonya berdua sama Mbak ya?
Walah, jangan-jangan Mbak udah kenal ya sama Kevin ya? Ini ada apaan sih? Lo bikin mendadak gitu? Ya gue sih cuman sekedar iseng aja sih bikin semua ini. Soalnya gue tuh kasihan ngeliat lo. Udah umur 19 tahun tapi belum pernah ngerasain kayak gini. Jangan salah. Gue yakin sebentar lagi Bang Lido bakal ngewujudin impian gue kok. Mulai sekarang, gue gak mau lo sebut nama cowok lain, Pan. Emangnya kenapa? Ya karena gue gak suka. Emangnya lo cowok gue apa? Yang larang-larang segala. Gue mau jadi cowok lo. Bilang kepadanya jika aku suka jatuh cinta kepadanya. Jadi cuman kayak gini doang nih. Dinner spesial impian gue yang bisa lo wujudin. Iya, sekarang kan gue udah gak megang duit sama sekali. Terus ini juga babe lu yang sediain semuanya. Jadi babe udah prokolo nih. Ya gue juga lo udah bisa ngeluhin nanti babe gue. Udah deh, yuk kita makan. Bulan tolong katakan bintang bantu. Soal tadi gue serius. Gue gak bercanda. Selama ini gue selalu dekat sama lo. Dan itu tuh rasanya nyaman banget. Lo mau kan jadi pacar gue? Ya. Maaf ya. Tapi menurut gue waktunya gak tepat. Karena banyak urusan yang lebih penting yang kudu lo selesain. Daripada lo nyatain perasaan ke gue. Gini maksud gue. Lo selesain dulu masalah-masalah lo. Masalah amnesia. Masalah keluarga lo. Jadi kalau misalnya semuanya udah beres, kita bisa ngomongin lagi. Bintang bantu bisikan. Lo mau bawa obat nyamuk gak sih? Enggak. Gue banyak nyamuk. Pulang yuk. Iya. Makasih Kevin. Makanya kau jadi orang yang banyak lagu dah. Segala makan malam di pinggir empang. Tuh rasa lu dibintu sama nyamuk empang. Mau lu kata enak. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Siapa ini? Kevin. Marisa? Kevin? Vin, kamu jangan tinggalin aku ya. Aku sayang banget sama kamu, Vin. Kamu pulang ya. Maaf ya Marisa, aku gak bisa pulang. Vin, kamu tega ya sama aku ya? Aku gak tega sama kamu, tapi aku gak bisa pulang hari ini. Vin, aku mohon sama kamu pulang. Udah deh Marisa, mendingan kamu aja yang pulang. Ya udah, aku pulang. Waktu kita berdua ke perusahaan gue itu, gue minta lo jalan-jalan sendiri dulu. Karena gue pengen ngecek keadaan perusahaan gue kayak gimana. Gue udah telepon keluarga gue di Singapura. Dan mereka semua baik-baik aja kok, gak ada masalah. Saya itu gak berharap kok, Be. Balik lagi ke masa lalu. Karena saya itu pengen
ngehapus semua ingatan orang itu tentang Kevin yang jahat, yang kasar, dan yang sombong. Kevin, lu kagak boleh ngomong kayak begitu. Lu kudunya ingat. Lu kagak boleh lupa sama yang namanya masa lalu. Kalau kagak ada masa lalu, kagak ada yang namanya masa depan. Lu kudu bersyukur. Ngerti lu? Karena lu udah dikasih kesempatan untuk milih lagi. Lu mau jadi Kevin yang kagak bener? Apa lu mau jadi Kevin yang bener? Begitu. Sekarang lu istirahat. Kayak capek banget. Besok kita ngomong lagi ya. Babi duluan lah ya. Tersenyum, aku terpikat. Kau hanya berkedip, aku terpesona saat kau bicara. Aku tak kuasa mendengar suaramu. Udah kagak sabar bener mau ketemu. Kevin! Ben! Lah, lu ngapain di situ aja lu gua cariin. Mari. Mari. Maaf, Aku mau ngapain? Sabar dulu, kenapa sih, Be? Datang bukan assalamualaikum, bantuin aja. Napas dulu, napas. Elah dari kemarin juga ada napas, Babe. Lu jangan ganggu deh, Babe lagi seneng banget. Mari, Tom. Mari, gua lagi demen. Emang lu tak gua gamparin sama ayo, Pin. Gua mau ngomong apa? Babe bingung. Gua mau ngomong apa? Gua terima kasih banget. Makasih ya. Lu udah wujudin impian gua. Iya, Be, sama-sama. Ntar dulu. Emang ada apaan sih nih? Lela, ibu tuh biar begini-gini. Lempeng banget hatinya. Babe dibeliin kios, Lela. Kios bakal modal dagang. Oh, jadi mentang-mentang udah jadi Kevin yang kaya, terus bisa balas kebaikan gue sama Babe dengan cara kayak gini? Lah, maksud gue bukan kayak gitu lah, lu salah paham. Ya gue cuma sekedar ngebantuin Babe, terus ngebantuin lu, nggak ada apa-apa lagi. Tapi kalau emang Babe sama Lela keberatan, ya udah anggap aja itu pinjaman yang nggak ada batas waktu aja, Be. Salah ngomong gitu, kagak boleh. Gue setuju sama lu, setuju. Aduh, jangan balikin lagi. Gue ajarin ngipik-ngipik di dalamnya, ya. Biarin. Udah binyaminan. Biarin dia udah pikirin. Ayo, dia. Gue dulu dong. Semua yang kau lakukan, it's magic. Lela, saya mau kamu lepasin Kevin. Perasaan gue kagak pernah ngiket Kevin. Kamu emang gak ngerasain, tapi saya ngerasain itu. Kevin terikat sama kamu, Lela. Kamu tahu kan Kevin itu siapa? Dia pewaris tunggal di keluarganya. Dia gak bisa sesantai ini hidupnya. Dan dia punya tanggung jawab yang besar. Termasuk rencana pernikahan kami. Apapun hubungan kamu sama Kevin, tolong, lepasin Kevin sekarang juga. Tanpa perlu aku jelasin itu semua, kamu bisa ngerti kan, Lela? Ya ampun, Lela. Lu dari tadi gue nyariin lu, tau nggak? Ternyata di sini. Terus lu ngapain kesini? Hah? Lu juga mau bikin gue kesel? Iya, gue di sini mau bantuin lo. Lu gak usah bantuin deh. Lu cuma bisa nyusahin gue, tau gak? Apa? Maksud lo apaan sih? Gue nyusahin lo. Iya. Iya, lu cuma bikin gue kesel dan lu cuma nyusahin gue. Ngerti gak sih? Sih. Lah, lo lihat gue. Lo kenapa sih? Tiba-tiba berubah kayak gini. Jadi aneh, tau gak? Lu mendingan pulang deh.
banyak urusan yang harus lo selesain, tau nggak? Lo harus mikirin perasaan orang tua lo, perasaan Marissa, lo juga harus mikirin kerjaan lo. Oh, bukannya dulu lo pernah bilang sama gue kalau lo itu nggak mau ninggalin gue. Dan kenapa tiba-tiba lo minta gue buat ninggalin lo? Oh, gue tahu. Pasti ada seseorang yang nyakitin perasaan lo. Ayo jawab. Lo kok ngadep ke sana sih? Well. Walah, nggak seru nih. Kok nggak ada adegan pukul-pukulannya ya? Seru nggak seru? Ya udah sini, gue pinjam ulekan lo. Loh. Wow. Semua yang kau lakukan bersembunyi, semua yang kau berikan. Assalamualaikum. Mau ngapain lo kesini? Mau ketemu Nur Lela? Oh, kebetulan banget nih Lela nggak. Spesial abang bawain buat Lela. Rido, kasih ya bunganya. Tahu aja bunga kesukaannya Lela. Iya dong, pasti tahu. Kevin, kalau pergi, salam ya buat Marissa. Lela, lu itu sengaja kan nyari masalah sama gue? Supaya lu itu punya alasan buat ngusir gue dari sini. Sekarang gue akuin lu berhasil. Dan mulai hari ini, gue bakal pergi dari sini. Tapi gue minta sama lo, lu jangan pura-pura mesra daripada gue. Karena gue tahu, kalau lu itu gak pernah cinta sama dia. Maksudnya apa? Lu tanya aja sama Lela. Maksud gue apa tadi? Dan gue tahu, Lela itu nyimpan perasaan ke gue. Tapi dia itu gak berani ngungkapin karena dia itu pengecut. Lu ngomong apaan sih? Nih lu pergi deh dari sini. Lu jujur aja sama gue, Lela. Lu takut kan nerima perasaan gue? Karena hidup lu itu sederhana. Gue yakin. Gue itu cuma impian lo yang gak bakalan bisa lu dapat. Dan ujung-ujungnya bakal nyakitin hati lo. Kadang lo itu harus punya impian. Impian yang indah buat hidup lo. Karena impian yang indah itu gak bakal membunuh lo. Pergi dari sini. Pergi. Gue gak mau ngeliat muka lo lagi. Pergi. Kita sudah tak bersama. Jika memang kita Babe, makasih ya buat semuanya. akan kemana-mana. Cinta takkan kemana-mana. Apaan sih di bocah pada? Agak aja. Masihkah ada padamu sedikit cinta untukku? Akankah suatu saat Hai sayang, ayo. kembali padaku? Lela, apa sih lu? Sekarang seneng banget, lu nangis, lu sedih. Jangan-jangan gara-gara semenjak si Kevin kagak ada di mari kali ya? Demen sama dia. Udah anak babe, udah jangan nangis begitu, lalu diem ya. Kalau nangis babe nangis bagaimana lah? Siapa yang nyembuhin? Udah diem, udah kagak apa-apa, kagak ada Kevin, ada babe sayang banget sama lo. Cinta takkan kemana-mana. Gede amat rumah ya. Luar biasa dah.
Elah, elah. Babe? Babe ngapain di sini? Malu gede. Ya udah, Be, duduk, Be, duduk, Be. Duduk enak aja, katanya calon mertua giliran datang kemari lu tanyain mau ngapain bagaimana sih, kagak sopan ah. Bukan kayak gitu, Be, maksudnya. Cuman saya kaget aja, Be. Babe tiba-tiba di sini. Oh iya, Babe sendiri ya? Lah iya, udah kagak usah takut. Sendirian gua kagak ditemenin sama si Lela. Ya, nggak asik aja kalau nggak ada Lela, Be. Tong, Babe kemari bakal nyemangatin lu. Lu jangan mundur, timbang ditolak begitu aja sama anak gua. Oh, sebor begitu aja udah mundur kayak cemen, keok, anak laki begitu. Udah semangat, ya. Ya, tapi kan Rido gimana, Be? Ya, bocah ledik lu tanyain. Gua agak demen sama si Rido. Lagunya mentah banget sepak. Mendingan lu dah. Biar cemen-cemen begini juga oke punya diajak ngobrol ya. Bagaimana? Oh iya, Be. Babe nggak mau sarapan dulu, Be? Boleh juga itu. Mantap kali ya. Pasti pakai roti nih. Jangan, Dek. Jangan. Kalau gua sarapan bahaya. Ntar kelamaan si Lela datang. Dia tahu gua di sini. Jangan. Bisa kekek, gua kekek mati. Ya, lu inget nih, semangat ya. Jangan mundur, cemen. Nah, gitu dong temen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Be. Minggir. Marisa, aku minta maaf ya. Maaf, kenapa? Ya kamu boleh marah aku. Cinta yang tulus itu gak bisa dipaksain. Aku udah sayang sama orang lain. Dan itu bukan kamu. Dan mendingan kamu cari cowok lain aja. Vin. Gue minta sama lo harus milih. Gue atau dia. Lo mau ngapain lagi sih? Gue udah gak punya urusan sama lo. Selama lo masih nyimpen perasaan lo ke gue, itu berarti belum selesai. Gear banget. Gue gak pernah punya perasaan apa-apa ke lo. Terus kenapa lo masih nangis buat gue? Dia bener lah. Lu harus pilih. Lu nggak bisa jalanin hidup dengan seseorang, sementara hati lu masih nyisain tempat buat orang lain. Oke, gue bakal jujur sama perasaan gue ke kalian berdua. Rido, lo itu cinta pertama gue. Gue selalu inget kok. Lo janji bakal ngelamar gue setelah lo selesai kuliah. Tapi selama 2 tahun belakangan ini, perasaan gue kosong. Nah, lo gak pernah bisa ngeyakinin gue untuk nunggu lo. Si Songong ini bener kok. Gue gak pernah berani punya impian yang muluk-muluk karena gue takut terluka. Sama kayak perasaan gue ke dia. Gue gak bisa nerima dia. Karena gue ngerasa gue sama dia bagai ngeraih impian yang gak mungkin. Oh alah, Lela. Belum selesai juga galaunya ya. Aduh, nih ya, sebenarnya itu kamu itu beruntung loh. Ya beruntung, ada 2 cowok yang ngerebutin kamu. Lawang tinggal pilih salah satu aja kok kamu ribet. Tapi kan ini masalah hati, Jumi.
Lah, kan? Kan tuh tahu kalau emang kamu tahu itu masalah hati. Sekarang gini aja deh, gini. Kamu tinggal pilih salah satu di antara mereka yang ada di hati kamu. Ayo. Tinggal gitu aja kok repot, ya ampun. Gini aja kok repot, jadi aku kan tuh yang layanin. Gimana sih? Makasih ya, Jun. Iya. Iya, baru juga. Halo? Ih, siapa nih? Ada yang bisa dibantu, Neng Nurlela? Kevin. Pengen bahasa sorry ya. Ya udah, gak apa-apa. Ada yang bisa dibantu? Ada banget. Lo itu harus bantuin hati gue yang lagi berantakan. Makasih ya Lela, lo udah milih gue. Lo udah janji, gue bakal jadi orang yang paling baik buat lo. Iya, tapi jangan bukan karena gue. Lo itu harus jadi lebih baik buat diri lo sendiri. Karena kalau lo udah baik buat diri lo sendiri, otomatis lo juga ngelakuin yang terbaik buat orang lain. Oke. Makasih ya, lo itu udah ngewujudin mimpi-mimpi gue. Dan mulai sekarang, gue janji, gue gak akan pernah takut buat mimpi lo. Woi, ini pelanggan kok dianggurin aja. Jadi aku kan yang layanin. Gimana sih? Yuk, ini bantu ini. Hadi ya. Spesial banget. Mau pesen berapa, Mas? Kau yang terindah.